luar aja obat atau obat terdistribusi di bagian dalam. Ini nanti sangat dipengaruhi oleh kelarutannya obat dalam matriks lipid, dipengaruhi oleh suhu pembuatan, dipengaruhi oleh komposisi dari lipidnya itu sendiri. Tapi tidak ada teori yang menyebutkan kalau tipe 1 lebih bagus daripada tipe 2 atau tipe 2 lebih bagus daripada tipe 3. Nggak ada. Jadi semuanya dalam posisi yang sebanding gitu ya. Kemudian begitu juga dengan NLC. NLC itu juga sama. Nanti ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Ya, bedanya adalah ini dibedakan oleh eh, apa ya, bentuk bahan aktif itu pada lipidnya. Jadi kalau NLC tipe 1 dia itu bahan aktifnya berupa kristal, ya. Kalau yang tipe 2 berupa amol, kalau tipe 3 itu campuran. Oke, tapi sama seperti FLN, nggak ada teori yang menyebutkan tipe 1 lebih lebih baik, lebih optimal daripada tipe 2 atau sebaliknya. Jadi ketiganya itu dalam posisi yang sebanding. Ya. Kemudian saya lanjutkan metode pembuatan. Jadi kalau metode pembuatan nanopartikel sebenarnya masing-masing sistem tuh ada sendiri deh. Kayak kemarin saya bahas liposom itu ada namanya metode Bangham gitu ya, atau metode lapis tipis. Itu nanti sebenarnya semuanya ada masing-masing. Tapi kalau misalnya diklasifikasikan menjadi dua garis besar gitu ya, metode pembuatan nanopartikel itu ada dua kategori. Jadi kategori bottom up sama kategori top down. Ya, kalau kategori bottom up itu berarti nanopartikel itu dibentuk dari atom atau molekul dari kecil ke besar sampai artinya dari molekul sampai ke partikel nano gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Contohnya ada anti-solvent precipitation pada pembentukan nanokristal. Eh sama proses sintesis. Kalau anti-solvent precipitation tuh gini. Jadi saya punya bahan aktif. Kalau nanokristal itu kan berarti untuk meningkatkan kelarutan ya. Jadi bahan aktifnya itu dilarutkan pada pelarut yang sesuai. Misal bahan aktifnya larutnya di etanol, ya sudah bahan aktif dilarutkan dalam etanol. Setelah bahan aktif terbentuk atau terlarut sempurna, karena namanya antisolvent, berarti nanti ditambahkan solvent lain yang tidak melarutkan bahan aktif, contohnya air. Jadi larutan bahan aktif dalam etanol, kemudian ditambahin air, seiring berjalannya waktu, etanol itu kan nanti akan menguap ya. Jadi lama-kelamaan akan terjadi yang namanya presipitasi. Nah, presipitasinya ini yang nanti harus dikontrol sampai ukuran partikelnya berukuran nano. Kemudian kalau top down, itu berarti partikel itu dibentuk dari besar ke kecil. Gampangnya partikel yang besar digerus gitu ya, sampai partikel nano. Ya, contohnya ada banyak. Ada wet milling, ada high pressure homogenization, ada hot high pressure, ya ada ultrasonikasi. Ini adalah pembentukan konjugat obat polimer ya. Jadi ini adalah proses sintesis. Kalau kalian perhatikan, kalau sintesis itu kan berarti kita mulai dari molekul ya. Jadi makanya termasuk metode bottom up. Bedanya skema A sama skema B. Bedanya skema A sama skema B adalah kalau skemanya ini kalau skema A ini polimernya udah terbentuk duluan deh. Polimer itu yang biru ya. Yang ini polimer.
Iya, bedanya kalau yang atas dia polimer sudah terbentuk duluan baru direaksikan dengan bahan aktif. Kalau misalnya yang bentuk B, polimer belum terbentuk tapi monomernya direaksikan dulu dengan bahan aktif. Setelah monomer sama bahan aktif itu terikat satu sama lain, baru kemudian dilakukan proses polimerisasi. Tapi dua-duanya adalah sistem bottom up. Ya, kemudian ini contohnya top down. Ini pembentukan nanokristal pakai HPH, High Pressure Homogenization. Jadi kalian perhatikan, di sini ada piston ya. Berarti kita pakai tekanan tinggi, kemudian ini adalah suspensi dari bahan aktif yang mau dikecilkan ukurannya. Kemudian yang dilakukan adalah eh, piston ini nanti akan ditekan dengan tekanan yang tinggi, kemudian proses penekanan nanti akan memaksa si partikel bahan aktif itu melewati homogenization gap yang ukuran lubangnya itu berukuran nano atau sangat kecil. Ya, jadi ketika si bahan aktif atau suspensi ini melewati homogenization gap, keluarnya itu sudah berubah dalam bentuk nanosuspensi. Jadi memang dipaksa untuk masuk orifice atau lubang yang ukurannya kecil. Ini HPH. Kemudian ini wet milling, ya bisa pakai ball mill. Jadi nanti suspensi sama ini untuk nanokristal ya. Suspensi ini nanti akan masuk ke nomor 1 ke inlet. Di dalam ini nanti akan diputar gitu ya. Jadi dia akan berputar, kemudian di dalamnya nanti akan ditambah dengan bead atau kelereng-kelereng. Biasanya dari logam. Bead itu akan jumlahnya banyak dan ketika dia diputar dalam RPM tinggi, bead-nya itu kan nanti akan bertumbukan ya. Tumbukan itu nanti yang akan membantu pengecilan ukuran partikel dari bahan aktif. Kemudian, nah ini saya ada contoh pembuatan liposom ya. Kalau menurut kalian pembentukan liposom ini apa? Bottom up apa top down? Atau gabungan dua-duanya? Gimana? Bottom up atau top down? Coba dibaca baik-baik. Di situ ada proses pelarutan lipid di pelarutan lipid di kloroform ya. Ya, di situ ada proses pelarutan lipid di kloroform, kemudian kloroformnya diuapkan gitu ya. Setelah kloroformnya diuapkan, nanti dihidrasi. Jadi proses penguapan lipid itu kan berarti dia dalam bentuk molekular ya. Kemudian jadi setelah lipidnya larut, kemudian diuapkan, kemudian dihidrasi, itu mulai proses yang top down. Jadi yang bottom up itu proses pelarutan lipidnya, kemudian
Top down-nya itu proses dari dia dihidrasi sampai membentuk liposom sampai kemudian diekstruksi ya. Nah, dia diekstruksi. Jadi metode pembentukan nanopartikel itu bisa juga kalau misalnya dia gabungan ya, jadi nggak harus salah satu. Kemudian sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Belum ada mungkin. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah evaluasi nanopartikel. Jadi secara umum nanopartikel itu harusnya dievaluasi 4 ini, tapi tidak menutup kemungkinan evaluasinya lebih dari ini ya. Ini adalah evaluasi wajib. Artinya 4 ini harus ada, tapi kalau ada evaluasi yang lain silakan. Ya, yang pertama jelas ukuran partikel. Karena maunya nanometer berarti harus jelas itu ukurannya benar-benar nano atau enggak. Bisa pakai selain itu ada potensial zeta, jadi muatan dari partikel tersebut. Ukuran partikel sama potensial zeta. Ukuran partikel ukuran partikel sama potensial zeta itu bisa pakai alat yang namanya DLS, Dynamic Light Scattering. Jadi nanti dia bisa keluar gitu ya, alatnya bisa mengeluarkan partikelnya itu berapa ukurannya, kemudian yang penting lagi adalah distribusi ukuran partikel. Jadi apakah partikel itu ukurannya homogen dalam satu kelompok. Jadi yang bagus itu adalah ukurannya kecil, kemudian ukurannya homogen. Selanjutnya potensial zeta itu muatan partikel ya. Kemarin kan kalau misalnya partikel itu makin kecil, yang namanya potensial zeta itu pasti dia akan makin besar gitu ya. Kemudian kalau misalnya nilai potensial zeta di suatu sistem itu mendekati nol, ya artinya kalau mendekati nol itu kan ada yang positif, ada yang negatif dalam jumlah yang seimbang gitu ya. Kalau partikel positif bertemu dengan partikel negatif itu kan akan semakin tarik menarik. Artinya ikatan antar partikelnya itu akan makin kuat. Jadi kalau potensial zeta itu dia berada pada nilai yang makin mendekati nol, biasanya stabilitas fisik dari nanopartikel itu akan makin jelek. Tapi kalau potensial zetanya itu makin positif atau makin negatif, jadi biasanya batasnya itu 25 mV ya, plus minus 25. Makin mendekati 25, itu dia akan makin stabil, stabilitas fisiknya. Ya, karena kalau positif atau negatif itu kan berarti partikelnya akan saling tolak-menolak, artinya proses penggabungan itu makin tidak mungkin terjadi gitu ya. Kemudian morfologi bisa pakai TEM, bisa pakai TEM. Kalau SEM itu scanning elektron mikroskop, kalau TEM itu transmitan elektron mikroskop. Bedanya kalau STEM itu hanya bisa untuk bentukan yang padat, kalau semi solid nggak bisa. Kalau TEM itu bisa semuanya, semi solid bisa, padat bisa, cair bisa. Kemudian kalau SEM itu hanya bisa melihat morfologi atas permukaan, kalau TEM itu bisa melihat sampai ke dalamnya, itu bentuknya seperti apa. Ya, ke dalam si partikel. Kemudian yang terakhir ada efisiensi enkapsulasi. Ini alat DLS ya. Prinsipnya, ini gambar dari stem. Yang kalian perhatikan di stem itu kan di sini ada ukuran ya, pasti ada ukurannya. Tapi ukuran yang ada di stem maupun di tem itu nggak boleh digunakan sebagai dasar menyimpulkan ukuran dari nanopartikel. Harus ada pengukuran sendiri dengan alat yang khusus mengukur ukuran. Jadi nggak bisa pakai tem atau tem. Kemudian ini hasil dari tem. Jadi kalau liposum saya masukkan ke stem itu bentukannya cuma gini doang. Ya, dia itu cuman morfologi permukaan. Tapi kalau kita cek pakai tem, ya kalau kita cek pakai tem, nanti bisa dilihat dalamnya si liposum itu bentukannya seperti apa. Oke, ini kan
sistem MPV ya. Ini sistem MPV, ini sistem SUV. Oke, jadi bisa-bisa kayak kita bisa tahu sistem itu terbentuk apa enggak. Harus pakai tem. Kalau kekurangannya adalah pengujian ini mahal. Ya, kita UNED belum punya. Yang punya itu UGM. Oke. Kemudian efisiensi enkapsulasi. Efisiensi enkapsulasi itu nanti akan ada penghitungan lain namanya practical loading atau drug loading. Jadi nanopartikel, seberapa banyak obat yang terjebak di nanopartikel itu bisa dinyatakan dengan efisiensi enkapsulasi maupun drug loading atau practical loading. Bedanya apa? Kalian perhatikan di rumusnya, efisiensi enkapsulasi itu adalah jumlah obat yang ditambahkan ya, jumlah obat yang ditambahkan dikurangi jumlah obat yang tidak terjebak, artinya jumlah obat yang terjebak dibagi dengan jumlah obat yang ditambahkan. Tapi kalau misalnya drug loading, itu dia jumlah obat yang dijebak dibagi dengan berat nanopartikelnya. Ya, jadi gini. Misal ya, misal saya punya liposom deh. Saya punya liposom dalam air, kemudian liposom ini saya sentrifugasi, tahu ya sentrifuge? Nanti sentrifuge itu kan pasti ada yang padat di bawah, ada yang cair. Ya, asumsinya adalah yang bagian padat di bawah itu adalah bagian nanopartikelnya. Ya, kemudian yang dicair di atas itu adalah obat-obat yang tidak berhasil terjebak dalam sistem. Jadi ini pengukurannya ada dua cara pengukuran, bisa cara pengukuran direct, bisa cara pengukuran indirect. Kalau cara pengukuran direct berarti kita cek secara metode penentuan kadar ya, kita cek berapa sih kadar obat yang terjebak dalam sistem. Artinya apa? Yang dicek kadarnya itu adalah di bagian padatannya. Jadi padatannya yang diambil, setelah disentrifuge, padatannya diambil, kemudian dipreparasi, dirusak sistemnya, kemudian dicek berapa kadar obat di situ. Ya, dicek berapa kadar obat di situ. Tapi kalau misalnya yang diambil itu bagian atasnya, bagian cairannya, yang bagian sini nih, ini namanya cara indirect. Jadi cara yang di atas, cairan yang di atas kita tahu nih berapa konsentrasinya, berarti yang terjebak adalah selisihnya. Ya gini, misal obat yang dimasukkan ke dalam sistem liposom, kemarin kita sudah belajar liposom itu cara menjebakkannya kan bisa pasif, bisa aktif ya. Misal yang dimasukkan ke dalam liposom itu sekitar 100. Ya, kalau setelah kita cek kadar cairannya itu ternyata di cairan itu ada kadar sekitar 30. Ya, asumsinya yang 70 kemana? Asumsinya yang 70 ada di sistem. Oke. Jadi nanti yang namanya persen EE persen EE jelek banget ya. Persen EE itu berarti kadarnya adalah 100 min 30 per 100. Jadi 70 per 100 artinya 70%. Bisa dipahami ya? Tapi beda lagi dengan drug loading. Kalau drug loading itu dia diperberat nanopartikelnya. Misal sama
Sama dimasukkan obat 100 yang yang tidak terjebak 30, berarti asumsinya sekali lagi ini sebenarnya pakai asumsi ya. Kalau yang tidak terjebak 30 berarti kan asumsinya 70 terjebak. Kalau kita ngitungnya drug loading, berarti 70 itu tidak diper 100 tapi diperberat nanopartikelnya. Misal liposomnya 200 gram, berarti 70 per 200. Paham nggak bedanya? Bisa diikuti nggak sampai sini? Ya, kalau drug loading itu nggak per bobot obat yang dimasukkan, tapi per berat nanopartikelnya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalian nanti kalau baca jurnal, kalian tidak boleh membandingkan sistem satu dengan sistem lain itu berdasarkan persen EE-nya. Bu, yang sistem A itu persen EE-nya 80%, yang sistem B persen EE-nya cuma 60%, berarti kan A lebih baik daripada B, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena persen EE itu tergantung jumlah obat yang dimasukkan pada saat pembuatan. Jumlah obat yang dimasukkan pada saat pembuatan kan berbeda-beda. Ya kan? Jadi kalau mau membandingkan sistem satu dengan sistem lain, itu lebih tepat kalau kalian membandingkannya dengan drug loading, bukan persen EE, tapi drug loading. Karena drug loading itu pembaginya adalah, kalau drug loading pembaginya adalah berat nanopartikelnya. Oke? Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada? Saya lanjutkan ya. Terakhir sih ini tinggal dikit slide-nya. Jadi ini adalah aspek biologis dari nanopartikel. Nanopartikel itu kalau misalnya dalam aliran plasma darah, ini yang dia akan terjadi. Jadi di plasma darah itu ada protein. Protein itu nanti akan memecah si nanopartikel, bisa nempel ke nanopartikel, dan efeknya sebenarnya sama. Nanopartikel akan rupture. Ya, ini akan dipengaruhi oleh muatan permukaan sama hidrofobisitas. Kalau muatan permukaannya itu netral, ya, absorpsi protein plasma di permukaan nanopartikel itu akan jauh lebih berkurang, artinya sistem nanopartikel akan jauh lebih stabil kalau muatan permukaannya netral. Tapi tadi setelah kita belajar potensial zeta, ketika nanopartikel itu potensial zetanya netral, dia tidak stabil secara fisika. Oke, jadi kayak buat malakama gitu ya. Kalau netral dia nggak stabil secara fisik, tapi dia bagus ketika dimasukkan plasma darah. Kemudian hidrofobisitas, kalau makin hidrofob, protein itu akan makin terikat pada nanopartikel. Makanya nanopartikel yang baik itu kalau mau sirkulasinya panjang, biasanya dia dibentuk dalam bentukan yang sifatnya hidrofilik. Ya. Kemudian apa sih yang terjadi ketika protein plasma itu nempel? Sebenarnya protein plasma itu bisa berperan sebagai opsonin ya. Kalau sudah terjadi penempelan disebut dengan opsonisasi, artinya itu kayak ditandai tuh sama sama si protein. Oh, ini bahan asing gitu ya, dikasih tanda sama proteinnya kalau ini bahan asing. Ketika sudah terjadi proses opsonisasi, uptake ke sel imun itu akan jauh lebih bagus. Sel imun itu akan jauh lebih mudah untuk memfagositosis si sistem. Jadi yang paling banyak berperan itu adalah makrofag. Ya, kalau sudah terjadi proses opsonisasi, makrofag itu gampang sekali buat proses fagositosis. Oke, jadi cuma tinggal tunggu waktu, sistem itu akan dipecah. Kemudian, nah ini skemanya opsonisasi. Jadi sebenarnya mainly opsonisasi itu untuk bakteri ya, ya ampun. Ya, dia itu memang untuk bakteri. Jadi kalau misalnya sudah ditempeli sama opsonin, dia itu bisa difagositosis. Kemudian
Nah, ada lagi aspek eliminasi melalui filtrasi organ. Jadi kalau organ itu yang terlibat adalah hati, limfa, ginjal gitu ya. Nah, kalau nanopartikel itu terlalu besar dan rigid, dia akumulasi pada limfa. Tapi kalau nanopartikel sangat kecil, dia akumulasi di hati. Kenapa sih kalau terakumulasi yang satu jelas bahan aktif tidak akan sampai ke target tujuan? Karena dia nyantol di organ, jadi bahan aktif jelas nggak akan nyampe ke tujuan targetnya mana. Kemudian selain itu, ketika dia terakumulasi gitu ya, jaringan di mana dia terakumulasi, jaringan tersebut itu pasti mengeluarkan mekanisme-mekanisme proteksi ya, supaya si bahan aktif itu bisa di breakdown. Akibatnya akan overekspresi, ini yang menyebabkan toksisitas pada jaringan. Ya, jadi salah satu penyebab nanopartikel itu masih banyak penelitian, masih susah untuk dirilis ke pasar karena dia toksisitas ke jaringannya sangat besar. Kenapa? Karena potensi dia terakumulasi di jaringan tertentu itu banyak. Oke. Terakhir ya, ini gimana caranya kita meminimalisasi. Jadi sebenarnya beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau membuat nanopartikel itu adalah yang pertama sifat permukaan. Nggak boleh dia terlalu negatif, karena kalau dia terlalu negatif itu sama dengan bakteri. Jadi bakteri itu 11-12 dengan sistem yang bermuatan negatif. Makanya kalau sangat-sangat negatif, sistem eliminasi oleh makrofag itu sangat jalan sekali. Makanya biasanya nanopartikel yang baik itu lebih baik dibentuk dalam bentukan netral, tapi kalau netral, stabilitas fisik kita nggak dapat, berarti yang aman adalah sedikit positif, tapi jangan terlalu positif. Kalau terlalu positif, pokoknya tadi ya, batasnya sekitar 25 ya. Kalau dia terlalu positif, dia terlalu nempel di jaringan yang bermuatan negatif. Balik lagi, gagal lagi. Kemudian dia harus bersifat hidrofilik. Biasanya caranya mendapatkan sifat hidrofilik, nanopartikel itu dilapisi dengan PEG atau polyethylene glycol. Ya, jadi makrofag itu nggak bisa mengenali si sistem tersebut. Kemudian ukuran partikel yang baik biasanya sekitar 100 sampai 200 ya. Jadi kalau terlalu kecil dia bisa akumulasi di hati, kalau terlalu besar dia bisa akumulasi di limpa gitu ya. Jadi yang bagus sebenarnya ukurannya 100 sampai 200. Kemudian bentukan, sekarang tuh banyak dibentuk bentukan-bentukan nanopartikel yang nggak lagi bulat-bulat, tapi bentuknya kayak filamen. Jadi kayak sosis tuh panjang-panjang. Ya, micelle itu sudah ada yang bentuknya filamen. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena ternyata ketika bentukannya itu tidak sferis, tidak bulat, makrofag atau sistem eliminasi itu cenderung lebih susah untuk melakukan fagositosis. Ya, yang terakhir, sistem nanopartikel itu harus didesain dalam bentukan yang fleksibel. Karena kalau fleksibel, dia bisa lebih mudah untuk menembus membran. Kemudian, kalau fleksibel, dia juga tidak akan mengalami akumulasi. Ya, jadi kalau dia rigid, dia akan cenderung terakumulasi. Selesai. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Saya sudah ada ininya lagi ya. Sudah ada countdown-nya lagi kalau meetingnya bakal kelar dalam 6 menit. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masih ada utang satu pertemuan minggu lalu ya, yang kosong ya. Minggu depan tuh berarti sudah Pak Vidi ya? Oke, berarti nanti pertemuan satu itu saya mau bahas transdermal, tapi nanti coba saya cek dulu di sister, kalian bisa saya agendakan kapan gitu ya. Saya kurang satu materi berarti ya. Jadi ada yang mau didiskusikan apa enggak? Nggak ada? Silakan. Mm. Esensi. Mm. Bisa kok pakai pakai SFL, pakai SFS kalau kalian ya.
Bisa. Coba nanti tapi besok karena kan siakatnya di take down ya, saya nggak ngerti karena mungkin libur keagamaan gitu ya. Coba dicek di setelah masuk gitu ya hari Sabtu atau hari Minggu, coba dicek apakah presensinya tetap ada ya. Karena kalau presensi sih bisa, tapi nggak tahu nanti kehapus apa nggak sama sistem gitu. Nah, ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada saya akhiri di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti presensinya di 13.20, jangan lupa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.